Alhamdulillah, alladzi khalaqa zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat kesehatan masih diberikan oleh Allah SWT, kesempatan bisa beramal, bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat kalender Hijriah dan kita lihat juga di media atau tetangga kita atau teman kita, hari-hari ini jamaah haji mulai kembali ke tanah air ini. Kloter 1 dimulai hari Rabu kemarin tanggal 11 Juni 2025 untuk daerah istimewa Yogyakarta, tergabung di embarkasi SOC sekitar tanggal 30 sampai dengan 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2025 ini. Kloter 62 sampai dengan 68, 69 dan juga kloter 1 jagat akhir kembali ke tanah air. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini di Jumat kali ini adalah bagi kita yang tidak sedang menunaikan ibadah haji atau yang belum pernah menunaikan ibadah haji atau yang sudah menunaikan ibadah haji, kita mengingat kembali apa yang bisa kita ambil hikmah dari rukun Islam yang kelima, di mana saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita yang sebentar lagi kembali ke tanah air. Dalam iftitah tadi kita sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Apabila telah selesai menunaikan ibadah hajimu, fadhkurullah, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Kita berzikir, kita mengingat apa yang kemudian bisa mengambil hikmah dari jamaah haji. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Jangan sampai kita mengambil hikmah seperti bagaimana aba'ukum, generasi-generasi terdahulu yang kemudian mengingat ketika kita haji itu berdoa, Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sya'yan maskura. Berdoa supaya hajinya mabrur, wa sya'yan, usahanya maskura, disyukuri, wa dzanban maghfura, dosanya terampuni, wa tijaratan lan tabur, tijarahnya, dunianya, amalan yang bersifat keduniawian itu lebih lantabur, lebih baik. Dan kemudian di dalam ayat ini kita bisa mengambil hikmah. Banyak yang kemudian berdoa, bahkan nitip doa ketika di Arafah. Banyak yang menitip doa hal yang bersifat keduniawian. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
maka akan tidak dapat akhirat juga. Lebih lengkapnya, wa minan nasi may yaqulu, dan ayat di berikutnya di ayat 201, wa minan nasi may yaqulu, lengkaplah kita harus berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang lainnya yang bisa kita ambil hikmah berkenaan dengan kepulangan jamaah haji dalam menjaga kemakburan haji. Dalam salah satu hadis rawahu Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ma hajjul mabrur, seperti apakah haji yang dikatakan haji yang mabrur? Qala haji mabrur tibul kalam, baik dalam kalamnya, perkataannya, akhlaknya. Yang kedua adalah it'amut ta'am, suka berbagi ta'am, suka berbagi makanan. Yang ketiga adalah ifsya'us salam. Semoga kita bisa mengambil tiga-tiganya itu di kesempatan momen kepulangan haji ini. Yang pertama adalah tibul kalam, baik dalam kalamnya. Ketika seseorang manasik haji, di dalam surat Al-Baqarah sebelum ayat tadi yang kita bacakan, di ayat paling atas 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-hajju asyhurum ma'lumat, banyak orang yang maklum, paham bagaimana dengan muslim haji. Ketika haji dilaksanakan, apa yang kita tahan? Faman faradha fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita diminta menahan dalam aspek psikologis kita, sehingga alumni haji itu bisa tibul kalam, karena kita menahan untuk tidak rafas, tidak berkata-kata yang tidak baik, kotor dan sebagainya. Wala fusuq, dan kemudian wala jidal, berdebat dan kemudian bertengkar dan sebagainya. Semoga alumni haji bisa memaknai ini. Apa yang bisa kemudian kita ubah hikmahnya ketika kita yang tidak berangkat haji tapi bisa mengambil hikmah dari jamaah haji. Tibul kalam bisa kita maknai juga sebagai orang yang akhlaknya baik, bisa menahan emosi dalam kondisi apapun, tenang, cool, kalem. Dalam suatu hadis Ruwahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Kebetulan ini ketemu dan kemudian sahabat itu meminta nasihat, ya Rasulullah, ausini, nasihatilah saya. Qala la tahdab, jagalah emosimu. Faradatan mirara, berkali-kali Rasulullah sampai mengulang la tahdab. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bersifat psikis yang bisa kita sambungkan dengan bagaimana kita menahan supaya tibul kalam dalam keseharian kita. Bagaimana kita supaya tidak cepat marah, cepat emosi melihat laporan, melihat kinerja, tidak cepat emosi. Yang pertama adalah syarat dari hadis ini dikaitkan dengan hadis rawu Asy-Syami. Idza qutiba rajulan faqala a'udzu billah sakana ghabdahu. Ketika rajulan itu sedang dalam kondisi emosi, faqala, maka berucaplah a'udzu billah, eling kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan minimal a'udzu billah. Tergantung yang mengganggu kita, tergantung jenis gangguannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau setan apa yang mengganggu dalam kita. Ada walhan, kanzib, dan seterusnya. Ada banyak kondisi yang mengganggu kita, minimal kita ucapkan faqala a'udzubillah. Ketika dalam kondisi kita eling, kita menyebut asma Allah, kok masih marah, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, berusahalah untuk tenang, diam. Incantation kalau dalam bahasa ilmu jiwa,
menenangkan diri, tenang. Saya tenang, harus cool, harus kalem. Hadis rawu Ahmad ini menerangkan bahwa kita lebih baik diam, jangan muni-muni, jangan ngomel-ngomel, apalagi dengan mitra kerja kita, dengan bawahan kita, apalagi dengan istri kita. Ada sebuah syarah dengan hadis ini, hadis rawu Ahmad. Jangan mengucapkan hal-hal yang penting kepada mitra kita pada saat kondisi emosional. Kita akan menyesal setelah itu. Setelah eling, setelah diam, kalaupun masih marah, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Ini adalah hadis rawahu Abu Dawud yang menerangkan tentang mengubah positioning, move on ketika mengontrol diri kita. Wa idza qa'imun, ketika berdiri, maka falyajlis, maka duduklah, merubah posisi, move on, merubah posisi. Wa in dhahab anhul ghadab, ketika duduk kok masih kita emosi, wa illa falyaqtaji, maka berubahlah posisi menjadi berbaring. Move on bisa berarti meninggalkan sejenak, beralih kepada aktivitas yang lain supaya teralihkan sedikit emosional tadi. Dan yang terakhir adalah kita menterapi diri kita, mengkondisikan diri kita. Salah satu terapi yang bisa digunakan untuk meredam emosi adalah terapi air. Dalam hadis rawahu Abu Dawud, innal ghadiba minasyaiton, sesungguhnya emosi seseorang itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqam minnar, setan itu diciptakan dari neraka. Wa inna matutfatun nar bil ma', dan memadamkan api itu adalah dengan ma', dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, kalau kita emosi, kita marah, setelah kita kemudian eling kepada Allah, kita diam, kita move on, tapi tetap saja emosi. Fa idza ghadiba ahadukum fal yatawaddu, maka terapilah diri kita yang menenangkan, yang meredamkan, yaitu apa? Dengan air, dengan mengambil wudu. Bahkan ketika salah satu prosesi ibadah haji, yaitu adalah, dan ini merupakan prosesi yang paling berat, baik itu haji plus maupun haji yang reguler, yaitu kegiatan di Mina, jalan ke Jamarat. Hari pertama melempar Jumratul Aqabah, hari kedua dan ketiga kalau nafar awal melempar 3 Jamarat ula wusta Aqabah, dan yang hari yang ketiga ketika nafar tsani melempar 3 jumrah lagi dengan mengucapkan doa Bismillahi Allahu Akbar. 70 kerikil ketika nafar tsani digunakan untuk melempar setan. Itu sebenarnya bisa kita ambil hikmah melempar setan yang ada dalam diri kita. Maka selepas haji yang mabrur, tibul kalam, bisa menenangkan dirinya menjadi seseorang yang tenang, yang kemudian yang bisa mengontrol dirinya. Ciri haji mabrur yang kedua adalah it'amut ta'am, mudah berbagi makanan, terutama yang dicontohkan dalam hadis ini, hadis rawahu Muslim. Yang ketiga adalah ifsa'us salam, suka menebar kedamaian. Dan hadirin rahimakumullah, dan yang paling berat dari jamaah haji adalah menjaga kemakruhan haji, menjaga keistiqomahan. Jauh-jauh ketika di Makkah terutama, kita naik bis berkilo-kilometer menuju Masjidil Haram, kita menunaikan sholat berjamaah. Ketika kembali ke tanah air, masjid yang sebenarnya tidak sampai 1 kilometer, kita enggan. Kita kemudian banyak sekali yang kemudian alasan-alasan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal yang menjadikan renungan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah, penuhilah apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Idza da'akum lima yuhyikum, itu adalah yang kemudian perintah itu, dakwah itu akan menjamin kita ke dalam kehidupan kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i
wa qalbihi. Dan ketahuilah kenapa orang itu dipanggil untuk menunaikan ibadah. Kadang susah sekali, ada yang namanya yang mengganggu bainal mar'i wa qalbihi, antara antara perintah wa qalbihi, dengan hatinya. Ada yang kemudian menjadi alasan bagi kita menunda dan seterusnya. Semoga kita bisa istiqomah. Kunci salah satu istiqomah, saya ingat tulisan di pondok, istiqomah, ISTIQ dan seterusnya. Satu yang kemudian menjadi teringat sampai sekarang adalah huruf I-nya, yaitu al-ilm wal ikhlas. Kita bisa istiqomah sholat di masjid kalau kita punya ilmu, kita paham, dan juga kita I-nya adalah ikhlas. Kita sholat bukan karena atasan, kita sholat bukan karena istri, kita sholat bukan karena yang lainnya, benar-benar lillah kita Allah. Semoga ini menjadikan hikmah bagi kita untuk kemudian bisa mengambil hikmah yang baik untuk kesempatan kali ini di kepulangan jamaah haji ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu min tilawati innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'ala subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana fiha ma'ashilana. Allahumma aslih lana akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma aslih lana akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma aslih lana usratina waladana wa dhurriyyatina ya Allah. Waj'al hayata laziyatan min kulli khair waj'al mauta khairatan min kulli syarr. Allahumma la tad'ana ya Allah dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farastah, wa la aiban illa satartah, wa la da'inan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaidid dunya wal akhirah ya shalihan illa qadaitah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.